damn it, Cookie. Move your ass. I want my 12. Film ini bermula dilihatkan sosok petani di kampung yang sedang membajak sebuah sawahnya sendiri. Raut wajahnya terlihat lelah. Terlihat sosok anak kecil yang menghampirinya. Anak kecil itu adalah anaknya yang bernama Kar. Kar melihat ayahnya yang kecapean dan Kar menawarkan bantuan kepada ayahnya. Bolehkah aku membantu ayah ikut membajak sawah ini? Lalu ayahnya membalasnya, tidak usah nak. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah sekolah. Lebih baik kamu siap-siap berangkat sekolah. Lalu Kar menjawabnya, ayah lebih baik aku berhenti bersekolah dan membantu ayah mengurus sawahnya. Akhirnya Kar pergi meninggalkan ayahnya dengan raut muka Kar yang sedih melihat tangan ayahnya berdarah. Bagi ayahnya tidak menjadi masalah dengan kerja keras sampai berdarah-darah demi mencukupi kebutuhan untuk sekolah anaknya Kar. Singkat cerita, Kar sudah nampak remaja, sudah lulus dari sekolah SMA-nya. Kar ingin menjadi seorang angkatan laut, sambil diantar ayahnya ke terminal sebelum berangkat ke akademi. Kar menyampaikan ke ayahnya ketika sudah menyelesaikan pelatihan nanti, akan menjadi orang yang sukses dan berjanji akan pulang untuk membantu ayahnya. Tetapi ayahnya membalas tidak boleh pulang kalau tujuan pulang hanya menjadi petani. Kamu harus berjuang menggapai mimpimu. Kamu tidak boleh menyerah sampai kamu menjadi orang sukses, Kar. Pada saat itu, Kar berangkat ke tempat pelatihan dengan membawa semangat dari ayahnya, serta membawa sebuah radio pemberian dari ayahnya. Sorry, we can get where you going. Sesampainya di lokasi pelatihan, Kar di situ hanyalah dijadikan juru masak, dengan alasan yang tidak masuk akal. Karena di Amerika pada saat itu budaya rasis masih berlaku, maka dari itu Kar yang berkulit hitam hanyalah dijadikan pesuruh-suruh kulit putih. Pada suatu hari ketika dalam pelatihan di kapal pesiar, anak kulit hitam diberikan tugas memasak di dapur, sedangkan kulit putih asik-asik pesta sambil berenang. Lalu Kar melihat kulit putih berenang, lalu Kar ikut berenang bersama mereka. Dan Kar ditegur oleh kulit putih, kamu tidak boleh ikut berenang bersama kami. Tetapi Kar keras kepala dan tetap saja melanjutkan berenangnya. Seniornya Kar melihat Kar berenang dan akhirnya menceburkan diri ke laut untuk menarik paksa Kar agar tidak berenang bersama rombongan kulit putih. Akan tetapi Kar malah membangkang dengan berenang menjauhi seniornya. Dengan kemampuan berenang yang dimiliki Kar pun meninggal jauh senior yang mengejarnya. Akibat perbuatannya, Kar pun dihukum dan diasingkan di bagian bawah kapal. Tetapi kaptennya memberikan pujian karena kemampuan Kar berenang yang luar biasa. Selain memberikan pujian, Kar dipindah tugaskan yang awalnya di dapur hanya memasak, sekarang dipindah di bagian selam yang bertugas menolong kru yang tenggelam. Kar pun senang karena Kar menjadi orang pertama satu-satunya kulit hitam yang menjadi tim penyelam. Tak lama terjadi sebuah kecelakaan helikopter dan seorang pilotnya tenggelam dalam laut. Di situ ada atasannya yang sedang memakai baju selamnya. Dia adalah Chief Sandy. Chief ini adalah pasukan khusus menyelam yang memegang pangkat Master Chief yang menjadi atasan Kar saat ini. Chief Sandilah yang menyelamatkan pilot yang tenggelam tadi. Lalu Kar pun ingin sekali menjadi seperti Chief Sandy. Besok harinya Kar menemui perwiranya dan mengatakan kepadanya, saya ingin menjadi Chief Sandy. Perwiranya langsung ketawa dan mengatakan, jangan terlalu tinggi bermimpi, Kar. Karena selama ini kulit hitam seperti kamu belum pernah ada yang sampai menjadi Chief. Dan Kar pun mengatakan, tidak ada mimpi terlalu tinggi untuk dicapai. Yang ada hanyalah tekad yang rendah untuk melangkah. Melihat niat usaha dari Kar, sang perwira pun memberikan rekomendasi untuk bisa bergabung ke pasukan khusus menyelam. Besoknya Kar pergi ke markas latihan tim khusus menyelam. Setibanya sampai sana, Kar tidak diizinkan masuk ke tempat latihan tersebut, karena Kar adalah anak kulit hitam yang tidak pantas bergabung bersama kulit putih. Wait outside. Kar masih berdiri di depan gerbang, kebetulan Chief Sandy lewat lalu berhenti. Lalu Kar memperkenalkan diri ke Chief Sandy, yang kebetulan saat itu Chief Sandy bertugas melatih pasukan khusus menyelam. Tetapi Chief Sandy malah menyuruh Kar meninggalkan tempat latihan dan kembali pulang untuk bertani di kampung halaman. Lalu Chief Sandy meninggalkan Kar masuk untuk melatih.
Ketika sudah selesai latihan di malam hari, Chief Sunday terkejut karena melihat Carr yang masih berdiri tegak di gerbang tadi. Karena melihat tekad dan keinginan Carr yang lebih besar dari ketakutan untuk gagal, Chief Sunday pun akhirnya mengizinkan Carr untuk bergabung berlatih bersama. Tetapi teman-temannya semuanya adalah kulit putih dan hampir semuanya tidak ada yang suka dengan Carr, sampai tidak mau sekamar dengan Carr. Ada seorang yang menerima Carr menemani tidurnya, yaitu bernama Snow. Dengan wajah yang jengkel, Carr tetap tidak mempermasalahkan. Semuanya menghina dan merendahkan Carr. Tetapi Carr tetap tekad untuk meraih mimpinya. Keesokan harinya, latihan dimulai dengan menyelam dan Snow, teman Carr, mendapatkan tugas pertamanya. Giff menyuruh Snow untuk menyelam tahan nafas selama 5 menit. Jika Snow tidak bisa menahan, hukumannya adalah dikeluarkan. Snow tidak kuat dan akhirnya dikeluarkan dari latihannya. Akhirnya Carr tidak ada temannya lagi, karena Snow adalah teman satu-satunya di markas latihannya. Keesokan harinya adalah tes akademik. Di sini Carr memang memiliki kekurangan di bidang akademiknya, karena dulu SD dan SMP-nya hanyalah sekolah di kampung, dan menghabiskan waktunya untuk bertani membantu ayahnya di sawah. Setelah tes akademik selesai, Carr mendapat nilai tidak bagus dari hasil ujiannya. Dan atasannya memberikan ancaman kepada Carr, jika sekali lagi tes akademikmu mendapatkan nilai jelek, maka kamu akan dikeluarkan dari program latihan ini. Setelah latihan berbulan-bulan dilalui dan sudah melaksanakan tesnya, akhirnya mendapatkan waktu liburan. Di waktu liburan ini, teman-teman kulit putihnya berlibur dan berpesta-pesta. Carr manfaatkan waktu liburan hanya untuk belajar akademiknya karena dia sadar masih kurang di akademiknya. Carr pergi ke perpustakaan dan bertemu dengan seseorang mahasiswi kedokteran yang pintar bernama Joy. Carr sadar akan kurang di akademiknya, akhirnya minta tolong kepada Joy agar mau mengajarinya tentang pelajaran-pelajaran menyelam. Awalnya Joy tidak mau mengajari Carr karena tahu Carr adalah lulusan dari kampung. Joy juga menjelaskan bahwa materi selam itu susah. Joy pun menjelaskan bahwa saya pun kesulitan menyelesaikan soal-soal menyelam. Lalu Carr mengatakan kepada Joy, saat ini saya memang mempunyai kekurangan di akademik, tetapi saya mempunyai suatu hal yang tidak dimiliki orang lain, yaitu kemampuan untuk tidak menyerah. Dan saya percaya dan yakin kepada diri saya sendiri bahwa saya akan menjadi seorang penyelam yang besar. Karena tekad dan kemauan yang besar, akhirnya Joy bersedia mengajari materi-materi menyelam kepada Carr. Hari demi hari dilewati Carr untuk belajar sampai mengurangi waktu tidurnya hanya untuk belajar akademiknya. Dan tiba waktunya tes akademik yang kedua. Karena Carr sudah belajar dan mempersiapkan semuanya, akhirnya Carr pun bisa melewati tesnya dengan nilai yang bagus. Dan di hari berikutnya adalah tes penyelaman. Tes dimulai dengan 2 penyelam, keduanya sudah mulai menyelam, dan tak terduga tiba-tiba terjadi insiden tak terduga. Kapal yang diselami akan jatuh ke jurang dalam laut. Chief Sunday mengetahui hal itu, akhirnya Carr disuruh melakukan evakuasi kepada kedua temannya. Carr bersiap-siap dengan memakai kostum selamnya, lalu melakukan penyelaman. Sesampainya di dalam kapal bawah laut, kondisinya benar-benar berantakan, dan kedua temannya panik. Salah satu teman Carr selangnya tersangkut dan tidak bisa bergerak ke atas. Tetapi dengan datangnya Carr untuk menolong mereka satu persatu bisa dievakuasi ke atas oleh Carr dan semuanya selamat. Keesokan harinya ada sebuah pemberian penghargaan. Karena atasannya memang sudah dasarnya tidak suka dengan seorang kulit hitam, penghargaan diberikan kepada temannya yang berkulit putih. Katanya yang lebih pantas untuk mendapatkan penghargaan. Tetapi semua teman-temannya mengetahui siapa yang berhak dan seharusnya mendapatkan penghargaan itu. Di hari berikutnya, Carr mendapatkan telepon dari rumahnya bahwa ayahnya meninggal dunia. Carr sangat sedih karena selama ini Carr bisa bertahan dan tetap semangat adalah dukungan dari ayahnya. Dari saat itu, Carr berjanji kepada ayah yang sudah meninggal dan dirinya sendiri akan menepati janjinya, yaitu menjadi seorang angkatan laut. Di malam berikutnya, Chief Sunday mengajak muridnya kulit putih berpesta. Tetapi karena Chief Sunday tidak suka dengan kulit hitam, Carr pun tidak diajak berpesta. Carr tidak tinggal diam karena dasarnya Carr suka dengan tantangan. Carr pun menyusul ke tempat Chief Sunday dan teman-temannya berpesta. Setelah sampai di bar, semua temannya dan Chief Sunday mengusir dari bar. Chief Sunday mengatakan, "Kau saat ini merasa lebih hebat dari aku, Carr." Serta Chief menantang kepada Carr.
Siapa yang lebih kuat menahan nafas di dalam air? Di antara kita berdua, taruhan kali ini tidak main-main, yaitu jika Carr kalah, maka Sif akan mengeluarkan dari program latihan ini. Tetapi jika atasannya yang kalah, maka Carr meminta supaya Snow, temannya Carr yang sudah dikeluarkan oleh Sif Sunday, untuk dimasukkan kembali ke program latihan ini. Dan mereka berdua pun sepakat. Setelah tantangan itu dimulai dan mereka berdua mengeluarkan alat selamnya masing-masing. Awalnya berjalan dengan lancar, Carr bisa mengimbangi Sif Sunday. Akan tetapi ketika detik sudah mendekati menit keempat, Sif Sunday sudah mulai kehilangan kendali dan nafasnya kelepotan. Sedangkan Carr masih terlihat tenang dan kuat. Lalu sesekali Carr menengok ke Sif, melihat kondisi Sif saat itu masih kuat atau tidak. Di menit kelima dan akhirnya Sif Sunday sudah tidak kuat menahan nafas lagi. Terlihat hidung Sunday mengeluarkan darah hampir pingsan. Dan akhirnya perlombaan ini dimenangkan oleh Carr. Semua temannya kagum melihat kemampuan Carr tahan nafas bisa mengalahkan Sif Sunday. Karena selama ini belum ada yang bisa mengalahkan kemampuan Sif Sunday. Singkat cerita, keesokan harinya adalah tes tahap akhir. Tetapi sebelum melakukan tes penyelaman tahap akhir ini, Sif Sunday dipanggil atasannya bilang kepada Sif Sunday untuk tidak meloloskan Carr karena anak kulit hitam tidak boleh ada yang lolos dan menjadi pasukan khusus menyelam. Kalau Carr bisa lolos, maka akan mencoreng nama baik kulit putih. Akan tetapi, Sif Sunday mengetahui potensi yang dimiliki Carr yang luar biasa. Sif Sunday sedih mendengar perkataan atasannya itu. Tetapi bagaimana lagi karena itu perintah dari atasannya. Lalu di malam harinya, Sif Sunday menemui Carr dan mengatakan untuk tidak melanjutkan tes tahap akhir besok pagi. Karena kamu tidak akan lolos di tahap Carr ini. Lalu Sif Sunday mengambil radio Carr, pemberian ayahnya, dan membantingnya hingga rusak. Sif Sunday melihat foto ayahnya Carr sambil mengatakan apa yang ayah kamu katakan kepada kamu Carr, sehingga kamu punya semangat yang tinggi dan tidak pernah menyerah. Carr pun sedih melihat radio pemberian ayahnya satu-satunya dibanting oleh Sif Sunday hingga rusak. Carr menyampaikan kepada Sif Sunday seperti yang dikatakan ayahnya, yaitu impian kita bisa nyata jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Lalu Sif Sunday meninggalkan Carr di malam itu. Di pagi harinya pada saat tes terakhir, semua peserta sudah siap dan Sif Sunday juga sudah di lokasi tesnya. Carr tetap datang ke situ walaupun sudah tahu nantinya tidak diloloskan untuk menjadi penyelam. Semua peserta sudah siap dengan peralatan untuk menyelam. Tugas kali ini adalah di mana semua peserta disuruh menyelam lalu memperbaiki suatu alat yang di dalam laut. Ketika sudah selesai memperbaiki peralatan itu, setelah naik ke daratan dan dinyatakan lulus. Tetapi tes kali ini lebih sulit dari biasanya karena memperbaiki alat di dalam air yang cukup dalam dan suhu air pun dingin sekali, serta menggunakan alat yang cukup berat sehingga menyulitkan untuk bergerak. Ketika semua peserta sudah di dalam air termasuk Carr, seperti yang dikatakan atasannya Sif Sunday, memperingatkan Sunday untuk tidak meloloskan Carr. Di mana menyuranginya, di mana peralatan peserta sudah dimasukkan ke dalam air, tetapi punya Carr disabotase dengan cara disobek lalu dimasukkan ke air. Tujuannya Sif Sunday supaya peralatan Carr tercacar berantakan supaya kesulitan untuk memperbaiki alatnya. Beberapa jam pun sudah berlalu, teman-temannya Carr sudah ada yang naik ke daratan, bertanda sudah menyelesaikan tugasnya, dan dinyatakan lulus. Carr pun belum terlihat sendiri menaiki daratan. Yang awalnya Sif Sunday mengira Carr akan menyerah dan tidak bisa menyelesaikan tugasnya, karena belum menyelesaikan sendiri. Setelah beberapa jam berlalu, teman-temannya mulai khawatir dengan Carr, karena sudah malam hari belum juga naik ke atas daratan. Carr di dalam laut sudah hampir 10 jam, pasti Carr sudah kedinginan karena di dalam sana dinginnya luar biasa. Semangat Carr untuk menjadi seorang penyelam, Carr pun sambil merasakan kedinginan dan tangan sampai bergetar, tetap berusaha tidak menyerah lalu menyelesaikan tugasnya. Akhirnya Sif Sunday berusaha menelpon atasannya supaya meluluskan Carr, karena sampai detik ini Carr masih berusaha dan tidak menyerah untuk menyelesaikan tugasnya. Sunday meminta supaya Carr diluluskan dalam tes ini. Karena kalau tidak segera diluluskan dan tidak naik ke atas daratan, Carr bisa mati di dalam lautan kedinginan. Tetapi karena dasarnya atasannya Sunday sudah tidak suka dengan kulit hitam, atasannya mengatakan biar mati sekalian di dalam air, yang penting tidak ada kulit hitam yang menjadi penyelam. Akhirnya Sif Sunday memutuskan untuk meluluskan Carr karena Sif tahu kemampuan Carr dan kerja kerasnya. Bring him up! I got him.
dengan skala resiko yang dia terima karena pasti mendapatkan hukuman dari atasnya karena sudah menantang atasannya. Semua teman-temannya ikut membantu menaikkan Carl dari laut. Setelah Carl sampai daratan, semua temannya kagum terhadap Carl dan memberikan support semangat. Keesokan harinya, Carl diangkat menjadi angkatan laut, pasukan khusus menyelam. Tetapi karena Ship Sunday meluluskan Carl, dia mendapatkan hukuman turun pangkat. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu dan saat itu Carl sudah menjadi pasukan khusus menyelam dengan jabatan barunya yaitu Master Ship. Dia diberikan tugas yang cukup berat yaitu mencari nuklir di dalam laut dan disiarkan oleh televisi. Pada saat itu, Ship Sunday menyaksikan langsung lewat televisi dan ikut bangga bisa melihat Carl bisa sesukses itu. Akhirnya dengan keahlian Carl menyelam, nuklir pun bisa ditemukan olehnya. Dengan janji dari atasannya akan mendapatkan penghargaan kenaikan pangkat karena sukses menemukan nuklirnya. Ketika nuklir akan diangkat ke daratan, tiba-tiba tali peralatan putus dan akan menimpa orang yang di sana. Karena Carl ini orangnya baik hati, Carl mencoba menyelamatkan orang yang akan tertimpa besi itu. Tetapi sialnya Carl malah yang terkena besi yang menyebabkan kaki Carl tertimpa besi sampai kaki Carl hancur. Setelah dibawa ke rumah sakit, lalu di situ ada Joy yang saat itu sudah menjadi istri dari Carl. Lalu menanyakan bagaimana kondisi kaki dan bagaimana nasib sebagai penyelam setelah ini. Dan Joy menjawabnya tidak bisa menjadi penyelam lagi dan akan pensiunkan dini karena melihat kondisi kaki Carl yang sudah hancur. Lalu Carl sedih setelah mendengarkan penjelasan dari Joy, istrinya itu. Menjadi penyelam adalah cita-cita dari kecil. Ketika dia sudah meraih cita-citanya, malah cedera menimpanya. Keesokan harinya, Carl didatangi oleh atasannya, yaitu Kapten Hank. Dan Kapten Hank mengucapkan terima kasih karena sudah melaksanakan tugas dengan baik dan sukses. Kapten Hank menginformasikan kepada Carl yang akan memensiunkan dirinya karena melihat kondisi kaki Carl pada saat itu cacat. Tetapi dengan tegas Carl menolaknya, lalu Carl bilang kepada kaptennya, "Saya masih bisa melakukan tugas saya menjadi penyelam. Jika kakiku ini mengganggu, maka kakiku ini diamputasi saja." Tetapi Kapten Hank meragukan Carl pada saat itu. Lalu Kapten Hank bilang kepada Carl, 12 minggu lagi akan ada evaluasi dan keputusan. Apakah masih bisa menjadi penyelam dengan hanya satu kaki saja? Setelah beberapa hari, Carl benar kakinya diamputasi. Dia tetap berusaha dengan kaki satunya. Dia mulai berlatih untuk meneruskan cita-citanya menjadi seorang penyelam. Tiba-tiba Carl jatuh di saat berlatih. Karena memang tidak biasa hanya menggunakan satu kaki saat berlatih. Carl pun marah dan kecewa dengan dirinya sendiri karena takdirnya pada saat itu. Tetapi bagi Carl kehidupan ada dua hal yang harus dipilihnya, yaitu tetap terus berjuang atau harus menyerah. Memang Tuhan akan terus memberikan cobaan selama kita masih hidup di dunia, karena itu adalah sebuah ujian. Bagi Carl tidak ada kata menyerah di kamus kehidupannya. Carl terus berjuang untuk meraih cita-citanya menjadi seorang penyelam. Walaupun kondisi saat ini Carl hanya mempunyai satu kaki. Lalu Chief Sunday berusaha untuk menolongnya karena Sunday tahu bagaimana perjuangan Carl untuk meraih cita-citanya menjadi seorang penyelam. Sejak dari itu Sunday menemani Carl berlatih. Setelah berminggu-minggu dilalui dengan berlatih keras dan ketika pada saat sidang yang disaksikan oleh Sunday dan istrinya beserta anaknya, Carl diberikan tantangan yang tidak masuk akal. Di mana Carl disuruh memakai kostum selamnya lalu berjalan 12 langkah. Unassisted. Could you do that, Senior Chief Brashear? Yes, sir, I could. Padahal yang kamu tahu kostum selam sangatlah berat sekali. Chief Sunday yang berada di situ pun protes karena mengetahui orang normal aja pasti akan kesulitan jika memakai di daratan. Apalagi disuruh untuk melangkah 12 langkah di daratan. Tetapi Carl pun bersedia dengan tantangan yang diberikannya. Lalu Carl memulai memakai kostum selamnya dan memulai mengangkat badannya lalu berdiri dengan kostum selamnya. Terlihat sangatlah kesulitan walau sudah mengerahkan semua tenaganya. Lalu perlahan Carl melangkah demi langkah dengan kesulitan, tetapi karena Carl ini mempunyai jiwa semangat yang sangatlah tinggi, Carl bisa melangkah sampai 10 langkah, tiba-tiba sudah tidak kuat lagi. Lalu Carl berhenti karena sudah merasakan kesakitan kakinya sambil menangis. Carl masih tetap berdiri sambil merasakan rasa sakit di kakinya. Lalu di hadapan Carl ada Chief Sunday yang memberikan semangat. God damn it, Cookie! Move your ass! I want my 12! Sambil berteriak memberikan dukungan kepada Carl, mengingatkan sebuah cita-cita menjadi penyelam, mengingatkan proses yang cukup panjang. Sampai pesan dari ayahnya sebelum meninggal, Carl tidak boleh menyerah.
Melihat raut muka Kar kesakitan, Sunday pun terasa memberi dukungan kepada Kar sampai akhirnya Kar bisa melangkahkan yang 11 dan 12 langkah. Dan Kar pun bisa melewati tantangannya. Semua orang awalnya mengira tidak akan bisa melewati tantangan ini, tetapi pada akhirnya terkagum-kagum setelah Kar bisa melakukannya. Jadi Kar diputuskan tetap bisa melanjutkan tugasnya menjadi seorang penyelam. Senior Chief and Diver, the United States Navy proudly reinstates Carl Brashear to full active. Semua orang yang berada di situ pada tepuk tangan sangat meriah, dan Chief Sunday memberikan ucapan selamat atas pencapaiannya. Kar sadar akan sebuah takdir pemberian dari Tuhan. Tuhan tidak akan menghilangkan sesuatu yang berharga. Tuhan hanya menggantinya dengan sesuatu yang lebih indah dari yang sudah hilang. Film pun selesai.